Halo Sobat Cek Faktate, selamat datang kembali di channel yang selalu hadir dengan sajian informasi akurat, analisis mendalam, dan cerita-cerita menarik dari dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia. Seperti biasa, kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga mencoba memberi perspektif yang lebih luas agar kita semua bisa melihat bahwa sepak bola itu bukan hanya soal pertandingan skor atau hasil, tetapi juga soal visi perjuangan dan proses panjang yang dilalui oleh para pemain dan tim. Dan kali ini, kita akan mengulas sesuatu yang sangat spesial, yaitu tentang kiprah Timnas Wanita Indonesia atau Garuda Pertiwi. Sobat Cek Faktate, mungkin selama ini kita lebih sering mendengar kabar tentang Timnas Garuda di sektor putra mulai dari kualifikasi Piala Dunia, kiprah para pemain diaspora di Eropa, sampai panasnya Liga Pertama. Namun jangan salah, sepak bola putri Indonesia saat ini juga sedang menunjukkan perkembangan signifikan. Di penghujung tahun 2025 ini, Timnas Wanita Indonesia, baik di level senior maupun U17, punya jadwal yang sangat padat. Mereka harus menjalani serangkaian pemusatan latihan, laga uji coba internasional di AFIFA Women's McD, hingga tampil di ajang besar seperti SEA Games 2025 di Thailand dan kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2026 di Myanmar. Agenda yang super sibuk ini jelas menjadi ujian besar, tetapi sekaligus menunjukkan keseriusan PSSI dalam mendorong sepak bola wanita agar naik level. Bayangkan saja, dalam rentang waktu hanya 3 bulan, Garuda Pertiwi harus berpindah dari Yogyakarta ke Jepang, kembali lagi ke tanah air, lalu berangkat ke Thailand. Sementara skuad U17 juga harus berjibaku di Myanmar demi tiket ke Piala Asia. Semua ini tentu bukan hal kecil, melainkan langkah nyata yang bisa jadi pondasi bagi kebangkitan sepak bola wanita Indonesia. Mari kita mulai dari Timnas Wanita Senior terlebih dahulu. Saat ini, mereka sedang dipimpin oleh pelatih asal Jepang, Akira Higashiyama. Nama ini mungkin belum terlalu populer di telinga publik Indonesia, tetapi latar belakangnya sangat penting. Jepang adalah salah satu negara dengan sepak bola putri terbaik di dunia. Kita tentu masih ingat ketika Jepang menjuarai Piala Dunia Wanita tahun 2011 setelah mengalahkan Amerika Serikat. Itu adalah titik balik yang menunjukkan bahwa Asia juga bisa bersaing di panggung dunia. Filosofi Jepang yang menekankan disiplin, teknik, dan kerjasama tim menjadi contoh ideal. Maka ketika PSSI menunjuk pelatih dari Jepang, itu bukan kebetulan. Harapannya, Higashiyama bisa menularkan filosofi serupa untuk membentuk gaya bermain khas Indonesia yang lebih terstruktur dan modern. Agenda Garuda Pertiwi dimulai pada 11 September hingga 2 Oktober tahun 2025, yaitu training camp di Yogyakarta. Kota gudeg ini memang sering menjadi basis pemusatan latihan timnas karena fasilitas yang cukup lengkap, suasana yang relatif kondusif, dan dukungan publik yang besar. Selama hampir 3 pekan, para pemain digemblang dalam aspek fisik, taktik, dan mental. Tidak hanya itu, training camp ini juga berfungsi untuk menyatukan chemistry antar pemain. Karena seperti yang kita tahu, skuad timnas wanita sering kali diisi oleh kombinasi pemain dari liga lokal dan pemain diaspora. Setelah TC di Yogyakarta, agenda berikutnya adalah training camp di Jepang pada 2-17 Oktober. Nah, inilah salah satu bagian terpenting. Training camp di luar negeri, apalagi di Jepang, akan memberikan banyak pengalaman berharga. Para pemain bisa merasakan atmosfer latihan di negara dengan sistem sepak bola putri yang sudah mapan. Tidak menutup kemungkinan, mereka juga akan melakukan laga uji coba melawan klub-klub atau tim lokal di Jepang. Ini akan menjadi ukuran nyata sejauh mana kualitas kita dibandingkan dengan standar Asia Timur. Pelatih Higashiyama juga tentu akan menggunakan kesempatan ini untuk menguji berbagai skema permainan, memperbaiki kelemahan, dan memaksimalkan kekuatan tim. Sepulang dari Jepang pada akhir Oktober, Garuda Pertiwi tidak langsung istirahat. Mereka melanjutkan training camp lagi di Yogyakarta mulai 25 Oktober hingga 24 November. Kali ini, fokus utama adalah persiapan untuk AFIFA Women's MaxD pada akhir November. Meski lawan tanding masih menunggu konfirmasi, agenda ini sangat penting. AFIFA MaxD bukan sekadar uji coba biasa, tetapi juga memengaruhi ranking AFIFA. Ranking ini penting bukan hanya soal gengsi, tetapi juga menentukan posisi Indonesia dalam drawing turnamen-turnamen resmi.
Jadi, setiap laga di FIFA McD adalah investasi jangka panjang. Dan akhirnya, puncak dari rangkaian padat itu adalah SEA Games 2025 di Thailand pada 2-1 Desember. Ini momen yang sangat ditunggu, karena Indonesia akhirnya kembali berpartisipasi di cabang sepak bola wanita setelah absen di 2 edisi terakhir, yakni 2021 dan ke-2023. Sejarah mencatat, sejak sepak bola putri dipertandingkan di SEA Games pada 1985, Indonesia baru ikut 5 kali dari total 13 edisi. Hasil terbaik kita adalah finish di posisi keempat pada edisi 1997 dan ke-2001. Artinya, kita belum pernah meraih medali. Dengan persiapan panjang yang sudah dijalani, publik tentu berharap Garuda Pertiwi bisa membuat sejarah baru di Thailand nanti. Sobat Cek Fakta, mari kita beralih ke timnas wanita U17. Sama seperti senior, mereka juga punya agenda besar. Pada 21 September hingga 9 Oktober, mereka akan menggelar training camp di Batu, Malang. Kota yang sejuk ini memang sering jadi pilihan karena kondisi alam yang mendukung latihan fisik sekaligus suasana yang lebih tenang. Tim ini akan dipimpin oleh pelatih Timo Schueneman, sosok yang sudah lama dikenal dalam dunia sepak bola Indonesia, baik di sektor pria maupun wanita. Fokus utama timnas U17 adalah menghadapi kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2026 di Yangon, Myanmar, pada 10-1 Oktober. Indonesia tergabung dengan Myanmar, Mongolia, dan Macau. Hanya juara grup yang berhak lolos ke putaran final. Dengan format seperti ini, margin kesalahan sangat kecil. Artinya, setiap laga adalah final. Myanmar sebagai tuan rumah jelas akan jadi lawan terberat. Mereka akan mendapat dukungan penuh publik, dan itu bisa menjadi tekanan tambahan bagi tim kita. Namun, melawan Mongolia dan Macau, Indonesia punya peluang lebih besar. Dengan strategi tepat, peluang lolos sebenarnya terbuka lebar. Yang menarik, skuad U17 ini mayoritas dihuni oleh pemain yang tampil di Piala AFF Wanita 16 ke 2025. Jadi, mereka sudah punya pengalaman internasional, meski di level usia muda. Selain itu, ada tambahan tenaga dari 3 pemain diaspora, Keisha Bulgamin, Katarina Stalan, dan Claudia Schueneman. Kehadiran diaspora ini menambah kedalaman skuad sekaligus membawa perspektif baru dari luar negeri. Keisha sudah tiba di Indonesia untuk bergabung, sementara Katarina akan menyusul menjelang keberangkatan ke Myanmar. Dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, timnas U17 punya kesempatan besar untuk tampil lebih kompetitif. Sobat Cek Fakta, semua agenda ini menunjukkan satu hal, sepak bola wanita Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Kita bisa melihat keseriusan PSSI dalam menyiapkan tim, baik dari sisi fasilitas, pelatih asing, hingga agenda internasional. Kalau dulu sepak bola putri sering dianggap nomor 2, kini mereka mulai mendapat perhatian yang sejajar. Tentu saja, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Liga Putri harus lebih konsisten. Pembinaan usia muda harus lebih luas, dan dukungan sponsor harus lebih kuat. Namun langkah awal ini sudah sangat positif. Kalau kita lihat negara-negara tetangga, misalnya Vietnam dan Filipina, mereka sudah membuktikan bahwa sepak bola putri bisa menjadi sumber kebanggaan. Vietnam berhasil lolos ke Piala Dunia Wanita 2023, sementara Filipina juga membuat sejarah tampil di ajang yang sama. Indonesia tentu tidak ingin tertinggal. Dengan basis populasi besar dan talenta yang melimpah, sebenarnya kita punya modal besar. Tinggal bagaimana federasi menjaga konsistensi dan memberi kesempatan bagi pemain untuk berkembang. Nah, Sobat Cek Fakta, pertanyaan sekarang adalah, seberapa besar peluang Garuda Pertiwi meraih prestasi di SEA Games 2025? Kalau melihat peta kekuatan Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam masih menjadi favorit utama. Mereka punya sistem lebih matang dan pengalaman lebih banyak. Namun Indonesia punya potensi untuk membuat kejutan. Dengan persiapan panjang, disiplin pelatih Jepang, serta semangat pemain yang kembali setelah absen 2 edisi, peluang meraih medali tetap ada. Bahkan jika berhasil finish di posisi 3 besar, itu sudah akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola wanita kita. Sementara di level U17,
Peluang lolos ke Piala Asia juga realistis. Myanmar memang berat, tetapi jika para pemain bisa bermain disiplin dan tidak terintimidasi oleh tekanan tuan rumah, hasil positif bisa didapat. Kuncinya adalah mental dan konsistensi. Jika berhasil lolos, itu akan menjadi batu loncatan besar untuk generasi muda sepak bola putri Indonesia. Sobat Cek Fakta, mari kita lihat semua ini dalam perspektif lebih besar. Jadwal padat Garuda Pertiwi di akhir 2025 bukan sekadar rutinitas. Ini adalah bagian dari peta jalan panjang menuju kebangkitan sepak bola wanita Indonesia. Dari training camp di Yogyakarta, pengalaman berharga di Jepang, laga resmi di AFIFA McD, hingga pertarungan di SEA Games dan kualifikasi Piala Asia, semua itu adalah proses. Proses yang mungkin berat, melelahkan, dan penuh tantangan. Tetapi kalau dijalani dengan konsisten, hasilnya bisa luar biasa. Jadi, Sobat Cek Fakta, itulah ulasan panjang kita tentang jadwal padat Garuda Pertiwi di akhir tahun ke-2025. Bagaimana menurut kalian? Apakah Garuda Pertiwi bisa meraih medali di SEA Games 2025? Apakah Timnas U17 kita bisa lolos ke Piala Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kami selalu senang berdiskusi dengan kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta, tempatnya informasi akurat, mendalam, dan pastinya bikin kalian makin cinta sepak bola Indonesia.